Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsa Septia Rizky dengan NIM 0564664452. Saya mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Topik yang akan saya sampaikan adalah identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Presentasi ini disusun berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terkait dinamika pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu karena perkembangan kota terjadi melalui pertumbuhan dan transformasi. Transformasi melibatkan perubahan fungsi ruang yang dapat terjadi secara perlahan maupun cepat. Proses ini dapat memicu perubahan struktur kota dan pola aktivitas penduduk. Seringkali perubahan lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Karena itu, identifikasi guna lahan menjadi langkah penting untuk memahami kondisi aktual kota. Konsep guna lahan. Guna lahan merupakan fungsi dominan suatu kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Contohnya lahan permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan kawasan lindung. Yang menjadi permasalahan utama, Kota Bandung menghadapi tekanan alih fungsi lahan yang cepat, bertambahnya variasi kegiatan, serta konflik ruang. Kompleksitas ini membuat pemetaan kondisi aktual menjadi sangat penting dalam proses perencanaan. Tujuan dari survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang berkembang. Dengan memahami hubungan keduanya, kita dapat menilai apakah pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana. Sasarannya adalah mengidentifikasi karakteristik guna lahan, variasi kegiatan dalam setiap fungsi, serta dinamika kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Hasilnya nanti akan menjadi dasar analisis lanjutan. Keluaran survei. Keluaran survei berupa laporan lengkap yang siap digunakan dalam tahapan perencanaan berikutnya. Laporan ini akan membantu pemerintah atau perencana untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya pada lingkup kegiatan. Survei dilakukan di seluruh Kota Bandung yang terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Pelaksanaannya berlangsung selama 1 semester sehingga hasilnya dapat menggambarkan kondisi yang cukup akurat. Selanjutnya pendekatan. Sebelum survei dilakukan, beberapa langkah penting adalah merumuskan masalah, menyusun kebutuhan data, menentukan populasi dan sampel, serta menyiapkan instrumen survei yang sesuai. Selama survei, tim menentukan area target, menerapkan etika survei, dan mengumpulkan data lapangan. Akurasi dan konsistensi menjadi kunci utama dalam proses pengambilan data. Dalam pengolahan data, data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis guna lahan dan jenis kegiatan. Setelah itu, visualisasi data dibuat untuk mempermudah interpretasi serta pemahaman terhadap kondisi yang ditemukan. Adapun organisasi kegiatannya, untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, tim menyusun struktur organisasi, membuat proposal, menghitung kebutuhan data, mempersiapkan anggaran, dan mengurus perizinan dari pihak terkait. Selanjutnya ada karakteristik guna lahan. Kota Bandung memiliki keragaman fungsi lahan yang besar.
Sebagian lahan digunakan untuk permukiman, sebagian untuk komersial, sebagian untuk ruang publik, dan sebagian lain untuk industri serta kawasan lindung. Selanjutnya, variasi kegiatan. Pada setiap guna lahan terdapat variasi kegiatan. Misalnya, permukiman tidak hanya dihuni tetapi juga berkembang menjadi tempat usaha kecil. Kawasan komersial menampung jasa dan perkantoran, sementara RTH menjadi ruang rekreasi. Seiring waktu muncul kegiatan baru yang mendorong perubahan fungsi lahan. Alih fungsi sering terjadi terutama di kawasan pusat kota. Hal ini menunjukkan tekanan ekonomi dan kebutuhan ruang yang meningkat. Tantangan dalam survei ini meliputi perubahan yang sangat cepat, kurangnya data yang mutakhir, dan tekanan penduduk yang tinggi. Hal ini membuat proses identifikasi perlu dilakukan secara hati-hati dan sistematis. Beberapa solusi awal adalah memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan proses perizinan, serta melakukan validasi data secara berkala. Integrasi data survei dengan RT/RW dan RDTR juga diperlukan. Kesimpulannya yaitu transformasi lahan di Kota Bandung sangat dinamis. Survei ini penting karena memberikan gambaran nyata tentang kesesuaian antara rencana dan kondisi aktual. Hasilnya dapat membantu pemerintah mengarahkan pembangunan secara lebih tepat. Demikian paparan Pecha Kucha mengenai identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Mohon maaf kurang lebihnya dan terima kasih atas perhatiannya.